Menanggapi yang sedang ramai di media sosial perihal pihak donatur sudah mencabut gugatan. Nah, mungkin Pak Irjen sendiri melihatnya seperti apa? Kan sidang sudah berjalan. Kalau hal seperti itu gimana sih melihatnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengarah ke sana, ini kembali saya luruskan ya. Inilah selama ini yang saya harapkan. Sebelum langkah-langkah diambil oleh orang-orang tertentu, apa itu mengalihkan, apakah itu dipakai dan lain sebagainya itu, ini yang saya harapkan adalah ada ketetapan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, nyatanya dilalui juga kan gitu. Nah, kalau seandainya nanti sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi yang bisa membantah. Ini yang saya harapkan selama ini. Apapun keputusan daripada hakim nanti, sama-sama kita hormati. Kita kan tidak tahu nanti keputusannya apa nanti. Ternyata beberapa pihak sudah mengambil langkah-langkah di luar etika prosedur hukum. Ternyata hukum dilalui juga, sidang dilalui juga. Yang mendaftarkan itu para donatur, kan gitu. Untuk menggugat beberapa pihak, 3 pihak, baik itu pihak Agus, pihak Novinya maupun pihak Densunya. Di dalam perjalanannya sidang yang kedua, ya, itu ternyata pihak donatur tuh mencabut. Nah, tinggal esensi mencabut dia punya gugatan untuk apa? Kemudian kenapa kalau gitu harus berpikir gitu? Kenapa dia lakukan gugatan selama ini? Ini apakah dianggap nih pengadilan dagelan? Habis digugat dicabut. Sementara orang sudah bersidang, hakim sudah siap untuk menyidangkan, untuk mencari kepastian hukum. Nah, ini yang saya harapkan kepada kita semua berpikir jernih. Jadi jangan dianggap hukum dagelan lah gitu kan. Nah kalau seandainya toh uang sudah habis kan gitu. Untuk apa digugat lagi? Lah kalau seandainya pengobatan mata Agus ini habis, untuk apa digugat lagi? Apa ngomong gitu? Kan enggak juga. Nah, jadi saya juga sangat menyayangkan kenapa harus dicabut gugat, biar aja berjalan terus. Walaupun dengan dicabutnya ini ya, tidak akan menghentikan peristiwa pengadilan. Pasti ada keputusan. Dan jangan salahkan nanti karena ini sudah mengundurkan diri, keputusannya itu diambil hakim justru memihak kepada yang tetap hadir. Berarti kau nggak benar yang melakukan gugatan ini. Main-main ya sudah, kami menangkan yang ini. Jangan salahkan juga hakimnya. Nanti hakimnya dihujat lagi. Nah, kalau memang betul-betul fair, ayo bermain kita. Kenapa sampai dicabut itu? Ada hal apa di belakang dia dicabut? Tentu kan ada pembenarannya, ada hal-hal yang sangat mendasar. Tapi itu pun mereka lah yang tahu kan itu. Kita nggak boleh campur, nggak boleh masuk juga ke domain itu. Tapi faktanya sudah cabut. Memang dipertanyakan dulu kan udah pernah saya ngomong. Kalaupun kuasa donatur, ingat loh ya, media masih ingat itu. Itu harus puasa donatur mayoritas dan membubuhkan tanda tangan basah. Itu sah secara hukum, menguasakan. Nah, dan dikatakan bisa secara elektronik, nggak bisa. Kalau di sidang pengadilan nggak boleh. Ini kan masalah kan menguasakan langsung, harus tanda tangan basah. Tapi walaupun demikian, ya ternyata di sana tuh hanya 2 hadir yang mewakili kuasa. Ini sah nggak secara hukum? Batal nggak demi hukum? Gugur nggak kuasa yang diberikan tuh? Nah, nantilah hakim yang menentukan, bukan kita ya. Kita nggak boleh berandai-andai, serahkan semuanya kepada hakim pengadilan. Nah, di dalam perjalanan itu semua, sudahlah kita nggak usah banyak berkomentar lagi, sudah cukup di situ aja, ya. Udah serahkan aja kepada keputusan nanti hakim pengadilan. Oh, berarti bisa dibilang permintaan dia dalam waktu dekat untuk mencabut itu nggak bisa dikabulkan, ikuti dulu sampai persidangan terakhir gitu. Seharusnya kalau kita elajam berani mendalilkan, harus berani membuktikan. Jangan pada saat kita mendalilkan itu pas membuktikannya itu mundur. Ini yang enggak gentle juga gitu loh. Alasannya mundur apa? Berarti sebelum dia dulu mendaftarkan gugatan itu apa nggak difikirkan dampak-dampaknya? Harusnya harus dipikirkan dampak negatif dan positifnya.
Loh kenapa di tengah jalan sudah sidang kedua dia mencabut? Alasannya apa? Gitu loh. Saya tidak berpihak kemana-mana, seyogianya mau dia berpihak kemanapun terserahlah. Tapi biarkan aja nanti keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk itu ya sudahlah, kita ikuti aja sidang pengadilan. Alasannya kan dia bilang kalau uang itu kan sudah tidak ada ya, sudah disalurkan ke NTT. Terus yang kedua tanda tangan basah itu tadi kan dia juga nunjukin wawancara tadi, nunjukin semuanya tuh berkas banyak banget dah gitu dari tanda tangan. Nah kan itu perlu diuji. Saya bisa aja bikin berkas segini. Tapi perlu diuji. Bener nggak tuh kuasa donatur? Fakta atau fiktif? Kan berkali-kali saya katakan kalau namanya tanda tangan itu kuasa donatur tanda tangan basah. Diberikan oleh seseorang kepada kuasa hukumnya untuk mewakili dia sebagai kliennya. Kan begitu. Nah, makanya dari dulu saya sudah ngomong sebelum ini terjadi, sebelum pemindahan, saya sudah ngomong tunggulah sidang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Media saya rasa masih ingat ngomongan saya ini. Nah, ternyata setelah pengalihan ini habis uangnya, ini nggak usah lagi sidang dilanjutkan. Kan tanda kutip dong. Saya rasa semua netizen pasti udah ngerti lah gitu kan. Ya kenapa ya lepaskan aja, biarkan aja. Dia kan menggugat 3 orang. Ya biar aja hakim nanti memutuskan. Itu yang saya harapkan selama ini. Saya tidak berpihak kepada ini, saya tidak berpihak kepada ini. Saya berpihak kepada kebenaran hukum. Ya. Mau apapun, kalau nanti diputuskan diambil oleh negara is very good. Negara yang menentukan melalui Kemensos untuk dialihkan kemanapun is very good. Itu sah, berkekuatan hukum tetap, tidak ada yang boleh bantah. Dia tidak boleh kita serta-merta tidak ada fasilitas dan kapasitas untuk melakukan tindakan sepihak, nggak boleh. Ya. Nah, saya ngomongnya loh, kalau dia sudah habis ya memang. Nah sekarang kenapa kalian sidang pengadilan nih? Oh, sidang pengadilan udah habis. Apa hakim mengatakan, oh udah habis uangnya, sidang ditutup? Apa ya? Kan enggak kan? Sidang berjalan terus. Makanya hormati hukum itu, hormati sidang pengadilan. Suka tidak suka terhadap keputusan hakim, itulah keputusan negara. Jadi kalau saya keputusan berpihak kemanapun, hormati bersama. Itu aja pesan saya. Jadi nggak usah lagi kita kasih apa, harusnya begini, harus begini, nggak usah lagi kita berpikir gitu. Nah, serahkan aja, sidang sudah berjalan kok. Pak mengatakan begini, ini mengatakan sudahlah, abaikan aja semua itu. Nanti aja tunggu. Hakim kan akan jeli mencermati permasalahan itu, dan hakim akan segera memutuskan mana yang terbaik untuk yang terbaik. Mungkin begitu ya rekan-rekan ya. Berarti peluang untuk menang Agus ini setelah adanya pencabutan itu gimana sih Pak Irjen? Mungkin antara kedua nantinya, mungkin prediksi Pak Irjen kan yang pengalaman menghadapi sidang juga atau seperti apa? Diri ini saya. Akulah yang tahu apa yang di kepala saya. Kan saya sudah mengatakan saya tidak mau mendahului hukum. Saya tidak mau mendahului hakim. Akulah yang ngerti. Dan saya sudah menggambarkan akan kemana larinya. Dengan peristiwa-peristiwa yang sudah berjalan nih. Tapi saya tidak mau mendahului hukum. Biarlah hakim yang memutuskan. Biarlah hakim yang nanti ngetok palu. Keputusannya seperti ini. Kalau saya ngomong, berarti saya lebih hakim dari hakim dong. Nggak boleh dong. Kita harus menghormati kedudukan hakim itu. Gitu kira-kira rekan-rekan ya. Tapi konsekuensi terburuknya kalau bagi untuk kuasa donatur gitu, kalau ternyata emang hakim memutuskan Agus gitu, gimana konsekuensi terburuk? Maksudnya konsekuensi terburuk apa? Maksudnya dia bakal Ya nanti tergantung kepada pihak tergugat ya, akan melaporkan ini karena dia bermain dengan hukum, apakah dia melaporkan secara pidana ya, itu berarti terjadi pemalsuan segala macam ya. Dia tidak konsisten, dia akan laporkan secara pidana. Kalau dikatakan tuh contempt of court ya, contempt of court itu adalah mempermainkan pengadilan ya, rusak etika di pengadilan, sudah didaftarkan cabut. Tapi kan kita nggak boleh berandai-andai kayak gitu. Nanti silakan aja nanti kuasa tergugat yang melakukan itu ya. Kalau misalnya kondisi yang terburuk ya nanti aja apa yang dilaporkan oleh kuasa tergugat. Yang saya tahu terjadinya katanya di pengadilan itu di sidang itu ada pemukulan katanya. Nah itu gimana tuh? Nah, itu udah dilaporkan ke Polres Tangerang. Nanti tinggal ada visum nggak?
Hanya saya sayangkan, ya, kita kan orang ngerti hukum, orang yang ngerti barikade hukum. Kenapa sih di sidang pengadilan tuh teriak-teriak nggak karuan kayak anak kecil, kayak nggak ngerti hukum, nggak ngerti etika. Paling hebat siapapun itu di antara mereka nggak pantas. Hakim itu harus dihormati. Makanya hakim kadang-kadang karena tidak menghormati etika prosedur hakim disuruh keluar itu. Mau saksi, mau kuasa hukum keluar. Nah, kalau saya tegas hakim itu suruh keluar aja tuh. Hormati dong sidang pengadilan tuh. Jangan teriak-teriak, gebrak-gebrak meja. Loh, itu nggak boleh. Itu menunjukkan kedangkalan hukum kita. Katanya kita orang hukum, tapi kok nggak ngerti hukum. Nggak boleh gebrak-gebrak menunjukkan apa jagoan kita, kayak seolah-olah siapa kita gitu. Nggak boleh itu. Itu yang sangat saya sesalkan. Tapi di dalam mekanisme antara debat kedua belah pihak itu mekanisme biasa itu. Saling adu argumentasi itu dalam sidang pengadilan suatu hal yang lumrah. Baik dari kuasa donatur maupun kuasa tergugat saling memberikan argumentasi itu hal-hal yang lumrah kok, biasa kok itu. Asal jangan menunjukkan tindak kekerasan atau membuat suasana apa di pengadilan itu jadi gaduh. Gitu kira-kira ya. Pak, terkait hasil pertemuan kemarin dengan Teh Novi sendiri, ada update apa Pak dengan kuasa hukumnya? Oh, sama Novi tadi malam. Di rumahnya dia di sini nih. Nah, jadi Novi dengan kuasa hukum dari Setara juga datang 4 orang di sini ya. Ngopi-ngopi. Kan masa salah silaturahmi dengan saya. Nah, ini saya luruskan dulu ya. Jadi saya luruskan dulu bahwa saya ini sampai hingga detik ini adalah kuasa hukum Novi. Anda mengatakan mengundurkan diri, salah tuh yang ngomong itu. Makanya jangan asal-asalan jeblak aja gitu loh. Karena dia tidak mengikuti. Saya ini mundur dari kuasa hukum yayasan karena saya anggap sudah melanggar etika. Yayasan sudah melanggar etika, tidak mengikuti aturan main. Yang sekarang dipegang oleh Gary, tidak mengikuti aturan main. Ngapain saya masuk di situ? Saya kan malu dong. Nah, saya mundur, saya nggak mau lagi. Yang mau bertahan di situ silakan aja. Saya kan punya marwah, punya harga diri. Nggak boleh dipermainkan. Tapi untuk Novi, secara pribadi dia minta perlindungan hukum dengan kita. Ya, kita tolong dia. Akhirnya kerjasama dengan Setara di situ juga. Minta tolong pada kami. Akhirnya gayung bersambut, hubungan komunikasi sudah mulai lancar. Jadi kita selama ini kan diputus. Ya. Antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Inilah kerjanya Gary. Biar tahu nih selama ini gimana gitu ya. Nah, akibatnya, kalau saya mengatakan begini, analogi saya nih. Kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya air susu dibalas air tuba, itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Sejelek-jeleknya Novi, ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat, Novi yang membawa dia digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Bahkan informasi dari saksi semuanya dilarang berkomunikasi dengan Novi. Akhirnya saya ketahuan setelah datang ke kantor saya, diminta sama Novi telepon Ancel gampang-gampang, nggak diberikan. Akhirnya Novi maksa, lah kan kita minta bantuan kepada beliau, kenapa nggak dikasih? Tadi Pak Sakir dikasih. Jadi ada hal tertentu dilarang untuk berkomunikasi, termasuk kepada Setara. Setara Institut itu dikasih nomornya juga untuk secara khusus, termasuk teman-teman yang lain. Jadi antara kita kuasa hukum yang satu dan yang lain itu terputus. Lo kan lucu dong. Ya namanya kuasa hukum mau ring satu, ring tinju kayak apa, kan saling mengisi dong komunikasinya. Sehingga apa yang harus disampaikan itu kalau sudah berkoordinasi kita berikan pendapat-pendapat hukum supaya dilaksanakan oleh yang bertugas di lapangan, terputus. Nah itu yang buat saya mundur. Siapa pelakunya ya dia. Jadi biar tahu ya dia jangan, wah hebat Gary, no, jeblok.
Kalau saya ngomong apa adanya karena saya lihat fakta. Tapi dari pertemuan kemarin, Jadi berarti pertemuan kemarin ke sini itu ada pembicaraan tentang yayasan dan Giri. Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi kau hati-hati karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia iyalah bagaimana, tapi nggak gayung bersambut terus. Berapa kali mau ngajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary ini, supaya tidak bisa berkomunikasi karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh kalau nggak cocok sih bilang nggak cocok gitu loh. Nah, inilah peristiwa yang terjadi. Nah sekarang masalah yayasan ini. Nah setelah ini disampaikan sama Novi tadi malam dan kemarin ya, bersama dengan kuasa hukum juga kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi pelemparan uang ini saya luruskan, tidak pernah Novi mengatakan ada di sini kayak sama saya semua. Pelemparan uang itu tidak pernah Novi mengatakan menghambat jangan atau balikin, tidak ada. Tapi Novi yang mengatakan sesuaikan dengan SOP-nya. Itu betul. Sesuaikan dengan SOP-nya ya. Namanya yayasan kan bukan uang milik pribadi. Harus ada dong mekanisme. Pada saat dikeluarkan harus diketahui oleh semuanya, pembinanya, sekretarisnya, apa siapapun di situ menandatangani bahwa itu sah harus dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua yayasan, apapun alasannya. Harus diketahui bersama, apalagi pembina. Nah, itu terjadi. Dan terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih. Ya. Mungkin mereka masih ragu-ragu, Setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan. Ya. Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Oh, penggelapan ya tuh. Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua, keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua, dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti. Tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini. Bulan ini bisa. Ya. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih setelah jadi Jakarta, ketua. Setelah selesai dari NTT. Oh. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta tuh. Tapi dia kan sebagai ketua gitu punya hak gitu. Emang ketua dia pemilik yayasan. Oke. Paham nggak kira-kira? Oh iya. Saya diangkat jadi ketua sekarang nih. Emang suka-suka saya ngeluarkan duit. Kan bukan duit saya. Paham nggak kira-kira? Kecuali kalau duit saya, suka-suka saya. Kalau bukan duit saya kok enak-enaknya kan ada bendahara. Ini kan uang yayasan loh, uang orang banyak loh. Nggak boleh seenaknya mengeluarkan uang. Dan itu menurut keterangan dari Setara ini merubah spesimennya. Tapi ada, mungkin yang itu kan 100 juta tuh. Mungkin ada bukti lain nggak sih? Yang untuk sementara yang disampaikan oleh dari Setara itu. Ya. Tapi Dan saya lihat ada buktinya dan itu telak, itu pidana. Penggelapan. Kemudian pemalsuan surat. Kena 263 juga dia, kena 266 dia. Pajan sendiri akan mendampingi Novi sendiri nanti saat pelaporan atau hanya tim hukum yang lain? Nanti dari Setara nanti akan jalan. Saya memberikan supporting. Kan saya dari dulu kan saya nggak mau, saya udah bilang dari dulu. Saya tuh yang benar, saya katakan benar, saya berikan pendapat hukum yang konstruktif. Biarlah anak-anak yang muncul untuk melaporkan ke sana. Kalau saya nanti datang ke pihak kepolisian, terkesan nanti seolah-olah saya intervensi, saya nggak mau. Bagaimanapun mereka kan adik-adik saya. Supaya netral, saya berikan kepada mereka untuk berjalan. Tapi saya berikan gambaran-gambaran hukum itu. Jadi tadi malam disampaikan dari Setara juga, ya. Itulah kondisinya. Ya. Jadi setelah di Jakarta ini loh ya, hubungan keluar tuh. Nah pertanyaannya kemana tuh? Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kenapa dia bisa mengeluarkan secara sepihak? Yang menurut informasi dari pihak yayasan, dalam waktu dekatnya akan ada audit internal dari pembina dan seluruh
pengurus yayasan itu sementara Gary akan dinonaktifkan dulu untuk melakukan audit internal, akan ngecek sejauh mana sebenarnya komposisi daripada yayasan tersebut. Inilah laporan mereka kepada saya semua. Silakan saja, itu kan internal kalian. Kalau mau kalian audit secara internal, pembina, wakil pembina dan yang lain itu punya hak untuk menonaktifkan seseorang untuk selama pelaksanaan daripada audit. Jadi akan diaudit semua sama mereka. Nah, tentu mungkin akan melibatkan tim auditor dari eksternal supaya netral kan gitu kan. Kalau dari internal bisa aja suka-suka maunya mereka, tapi saya harapkan juga melibatkan dari eksternal. Harapan saya lakukanlah itu secara objektif, juga jangan gara-gara dongkol kita cari-cari kesalahan. Saya juga nggak mau. Saya udah ingatkan sama Setara dan yang Novi juga, jangan cari-cari kesalahan Gary kalau seandainya tidak ada benang merahnya. Saya kan netral ya. Kalau memang dia tidak merasa berbuat ada sesuatu yang kalian munculkan tapi dia tidak lakukan, jangan. Berhubungan dengan apa langkah tindakannya selama dia menguasai yayasan tersebut. Itu aja lakukan. Kalau perjalanannya itu saya sudah ceritakan terdahulu. Saya kan paling tidak suka pada saat itu jangan mundur Novi. Di sini loh, di ruangan ini loh. Saya tegur dari Setara, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya kan dia. Sudah kita ingatkan Gary, tapi Gary berkeras. Dia jadi ketua yayasan, Novi mundur. Saya tanya, betul Novi, saya dipaksa dengan situasi kayak gini. Ini semua yang terjadi. Namun demikian itu kan perlu pembuktian semua. Ya. Kan kalian bertanya kenapa Novi di sini, itulah keluh kesahnya yang sampaikan pada saya. Saya tampung, saya berikan masukan itu. Berarti keluh kesahnya karena ingin melaporkan juga salah satunya itu? Salah satu diantaranya. Oh, yang tadi dijabarkan gitu? Dijabarkan bahwa minta pendapat. Ya kalau sudah begitu memang itu pendapat. Laporkan saja supaya ada kepastian hukum, gitu. Supaya jangan ada sangka. Kalau memang itu terbukti ya nanti pihak polisian saja dari Setara kan mempersiapkan data-data bukti akan melakukan itu. Sampai saat ini. Kalau saya hanya mengguidance saja, nah, mereka minta pendapat hukum sebagai saya seniornya di sini, saya berikan pendapat hukum itu. Hanya pesan saya, lakukanlah tindakan hukum yang objektif. Jangan hanya mencederai orang gara-gara kepentingan ataupun karena saya merasa tidak suka. Itu yang pertama tuh ya. Itu masalah yayasan. Raja kedua, mereka juga melaporkan tentang peretasan daripada masalah HK ya. Itu laporkan juga kepada saya ya. Ini biar sekali saya jawab. Jadi sudah dapat tuh ada aktor di belakang ini yang mencoba menghancurkan kredibilitas dan harga diri Novi. Ada catnya semua. Menyuruh seseorang namanya DJ Mirta itu untuk mengatakan tuh ada dari Mirta, dia tidak merasa melakukan itu dan tidak tahu dipaksa untuk itu. Oh, bisa dibilang ada yang menyetir? Ada yang nyetir, ngomong aja gini gitu kira-kira gitu. Oh, udah ada yang di belakangnya. Nah, dikatakan bahwa si Novi ini mabuk di sana, mabuk. Enggak benar. Ada catnya semua loh, ada catnya semuanya semua. Tapi ada yang menyetir, orang yang nyetir ini, ya itulah, saya nggak perlu panjang lebar. Orang yang selama ini ya dekat dengan ya saya nggak ngomong, kalian sendiri lah ini. Yang saya bilang ya, saya nggak akan nunjuk orang kan, air susu di bawah air tuba itu. Ingat, karma terjadi akan karma berjalan. Seseorang yang menzolimi orang yang menghidupi dia pasti kena karmanya. Itu pesan saya. Ingat, ilmu agama itu tetap berlaku loh ya. Jangan sekali kita menzolimi orang lain. Apalagi orang yang sudah membesarkan kita, memberikan kehidupan kita, atau kita makan. Dosa nggak tuh? Kalaupun orang itu ada salahnya, diingatkan, mendingan berantem di dalam. Ingatlah, selama ini aku bersama-sama dengan dirimu. Kalaupun salah-salahmu ya, kamu gimana sih salah, berantem aja di dalam. Tapi keluar jangan. Karena yang ngomongnya juga orang yang pernah mendapatkan kenikmatan kehidupan dari Novi sendiri. Nah sekarang kenapa seperti itu? Ya silakan aja netizen yang menjawab. Itu mungkin yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan ya. Jan, ini kan juga Novi ini kan dari mulai dari jadi ketua yayasan sampai sekarang sudah tidak, banyak sekali pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Pak Irjen sendiri kan termasuk kuasa hukum dan orang yang terdekat sama Novi, melihatnya seperti apa sih Pak Irjen sampai sekarang saat ini banyak banget pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Novi sendiri. Ya itulah ulahnya Basar. Saya ngomongin persoalan, saya aja juga korban Basar kok. Udah bener pun saya katakan, dibilang segala macam, tapi kan saya bilang
bagi netizen yang mempunyai pemikiran yang lurus dan objektif, saya ucapkan terima kasih. Bagi buzzer yang hanya untuk kepentingan, bertobatlah. Kita negara hukum, jangan kau lakukan itu hanya untuk kepentinganmu, tapi kepentingan oleh orang banyak. Mari kita ajarkan etika hukum yang benar kepada bangsa Indonesia ini, sehingga betul-betul melek hukum. Orang sudah terbang kemana-mana, kita di Indonesia ini buzzer-buzzer ini hanya menjelek-jelekkan aja. Nggak ada kerjanya lagi, setelah itu tidur. Yang sialnya selalu jelek-jelekkan dapat uang mabok, gitu kan. Ini yang sialnya begitu. Jadi kapan kita mau berkembang bangsa Indonesia ini? Ya kalau memang ada yang harus kritisi lah secara objektif, kan gitu. Kan kita juga manusia biasa yang tidak luput dari banyak, ada mungkin kelemahan, kelalaian gitu. Kalau saya kan mengkritisi orang kan sah-sah saja, dan saya anggap itu nggak ada masalah. Seperti saya kritisi Rivaldi kan, saya yang mengatakan kenapa kok dilakukan itu, tolong berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi ucapan Rivaldi juga saya tidak suka, kan gitu. Apa urusannya dengan orang yang menerima bantuan di NTT? Kamu mau pidanakan dari mana? Dari Hong Kong? Nah itu juga offside juga. Saya tegur kan, saya kritisi, saya nggak peduli gitu. Benar katakan benar, salah katakan salah. Sama dengan Agus juga. Walaupun itu pengobatan mata Agus, tapi dikala Agus melakukan tindakan ini kan saya juga nggak suka juga. Kamu mau diperhatikan kalau tingkahmu kebanyakan gitu loh, bikin orang jadi jijik, dongkol, kesel, yang tadinya simpati jadi antipati. Berimbang kan? Saya nggak niat kemana-mana kok. Niat-niat mulia kita ya marilah kita lakukan dengan baik, tapi jangan mencederai orang lain. Saya juga ngomong gini, nggak untung, nggak dibayar, nggak dia ini saya. Tapi saya untuk memberikan pencerahan itu saya terima dengan segala konsekuensinya. Yang penting hukum tetap ditegakkan. Ada orang hukum nggak akan jalan-jalan sampai lebaran Hong Kong juga jalan. Nah itu kan menurutmu. Tapi kan hukum Indonesia kan memang seperti itu. Aku hormati aja lah. Ya, kalau mengatakan bahwa saya tidak mendapat kepastian hukum itu kan oknum. Nggak bisa dong generalisir semuanya. Kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Penjen terakhir dari saya, Penjen, ini terkait pelaporan tadi, kita kembali. Ini posisinya berarti ada 2 laporan. Akan membuat 2 laporan atau seperti apa, Penjen? Penggelapan dan nanti saya begini ya, untuk jawab itu nanti biar setara yang melakukan setelah sampai di Polda. Nah, jadi saya nggak mau mendahului sebelum laporan itu muncul. Tapi itu disampaikan kepada kami, bukti-buktinya jelas, ada merubah spesimen, kemudian mengeluarkan uang 100 juta setelah di Jakarta. Pertanyaannya uang itu kemana, untuk apa peruntukannya? Kenapa dilakukan itu tanpa pengetahuan juga hadir pembina, wakil pembina? Tentu ini kalau dari si salah hukum itu sudah pasti ada penggelapan. Nah untuk itu pun nanti dari setara lah yang melakukan tindakan itu. Masalah nanti itu diterapkan kemana, apakah kena di pemalsuan juga, kena di penggelapan, nanti biar setara yang lapor ke Polda. Nanti biar setara yang menjawab itu, karena yang langsung terjun ke lapangan nanti setara nanti. Ya, saya kan harus objektif gitu ya, saya nggak mau berandai-andai gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada, mungkin sampai sekarang tuh komunikasi udah nggak ada sama sekali, mungkin kira diselesaikan secara baik-baik keluargaan sampai akhirnya mengambil langkah. Betul. Gimana orang udah saling serang menyerang. Novi bahkan sekarang ini serang, kasihan. Kadang-kadang saya mikir gini loh, sesalah-salahnya Novi ya, jangan begitu dong sama seorang perempuan kok dikeroyok. Dan sialnya dikeroyok dengan tidak manusiawi gitu. Kita jangan menutup mata bahwa Novi juga melakukan hal-hal kebajikan kepada orang-orang, DGJ dan lain sebagainya. Saya akan bersaksi-saksikan. Saya nggak ada siapa-apa, mau Novi mau apa, itu kan urusan dia. Dia juga mendapatkan uang dari konten juga kok, dari YouTube segala macam. Jadi jangan dibilang dia mengkangkangi uang, enggak juga. Saya secara pribadi kasihan gitu loh. Makanya saya larang berkali-kali, kau Novi jangan terlalu banyak kau masuk-masuk di live. Jangan kau masuk dulu di komal-komal, akhirnya disamberin orang gitu loh. Bagus pun mau katakan akhirnya jadi samber yang jeleknya. Novi klien saya loh, tapi saya kritisi kan. Kalau dia pada posisi offside, saya bilang kau offside, jangan lakukan itu. Kau lakukan tindakan seperti itu justru menjerumuskan dirimu. Dari mana juga saya ngomong, kau dengar kan Novi? Kamu jangan berharap kau dia apa orang, kalau kau terus-terusan gitu aja muncul, nggak usah lah. Mendingan kau buat lagi konten yang baru dalam pertolongan kepada orang-orang butuh pertolongan melalui konten itu jauh lebih bermanfaat. Nggak usah campurin lagi nih, sudah lah, kau tinggalkan aja nih.
Mau apapun ngomongan pertama kau sudah, fokus aja kau kepada pekerjaanmu yang baru. Apalagi sekarang kan dia kan mau menjalankan umroh. Fokus kamu ke sana. Minta pertolongan dari Allah itu supaya kau ditolong. Kan itu lebih bermanfaat. Udah tinggalkan aja ini semua. Sekarang kan sudah sidang pengadilan, sudah mau apapun keputusan pengadilan, hormati. Cuma itu aja kan. Kalau kita nggak menghormati keputusan pengadilan, ngapain kita ajukan ke pengadilan? Mau siapapun, mau tuh nggak dikasih ke aku, emang gue pikirin. Mau nggak dikasih ke sini, emang gue pikirin. Yang penting keputusan itu syah dan meyakinkan. Itu kira-kira ya. Pak Irjen, maaf nanya lagi nih. Penggelapan itu yang 100 juta itu yang diminta uang donasi itu yang buat KN apa? Beda lagi atau emang Kan saya udah katakan, ini kan sudah berangkat ini ke ini sudah pas pulang. pulang. Setelah pulang ini keluar lagi uang 100 juta tanpa pengetahuan mereka membuka spesimen dilakukan yang bersangkutan. Pertanyaannya untuk apa dan keperluan apa dikeluarkan 100 juta yang tanpa pengetahuan. Ini yang sekarang dicek sama bagian setara juga, disampaikan mohon petunjuk. Ya kalau memang seperti itu di luar etika prosedur, dilakukan saja. Nanti akan kelihatan Pandoranya, kebobrokan itu akan kelihatan. Bisa nggak dipertanggungjawabkan 100 juta ini kemana? Kok bisa dikeluarkan? Apakah ini setelah ini alasannya saya akan mengundurkan diri segala macam? Nggak bisa. Kau sudah melakukan ini, kalau terjadi perbuatan penyalahgunaan itu, kok nggak bisa lepas walaupun kau mundur? Jangankan dia. Novi aja kalau terjadi apa-apa, umpamanya terjadi peristiwa pidana, Novi pasti dipanggil, pasti diperiksa juga. Yang dikira Novi lepas dari situ enggak akan diperiksa. Diminta pertanggungjawabannya. Nah, cuma Novi akan menjelaskan itu uang tidak pernah saya pegang, ada buktinya, transfernya semua bahwa tidak ada di tangan saya uang. Ini 1,3 juta ada di saya. Bukti-bukti transfer ada semua. Nah itu harus kau jawab, tapi harus diperiksa. Tapi biasanya kalau perusahaan mengeluarkan dana gitu atau mengeluarkan uang perusahaan ya, walaupun ketua juga pasti harus ada persetujuan pemilik yayasan. Ya udah Pak, bukan pemilik yayasan seluruhnya yang terlibat. Yayasan kan bukan milik seseorang. Milik Novi. Bukan milik Novi, dia sebagai ketua yayasan pada itu bukan milik seseorang. Iya. Di rumahku milikku. Tapi ya namanya juga yayasan. Itu bahkan beberapa orang yang berkepentingan di dalamnya, gitu loh. Ada ketuanya, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada pembinanya, ada wakil pembina. Ini semua ini berkepentingan di dalamnya dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membesarkan daripada yayasan tersebut dan juga bertanggung jawab tentang masuk keluarnya uang di yayasan itu. Nggak boleh dilakukan secara sepihak. Wah, dong jadi ketua keluar aja duitnya. Emang duit dari Hongkong. Korek, bikin, keluarkan. Kapan dia nanam duit di situ? Umpamanya kita dari yayasan ini mau buat kursi roda sekian untuk orang yang cacat. Kan rapat dulu ini. Rapat yayasan. Ini berapa kita keluarkan uang ini untuk beli kursi roda itu? Berapa kursi roda ini sekian? Oke, kita keluarkan. Kesepakatan bersama tanda tangan. Baru dikeluarkan untuk uang syah secara hukum. Nggak boleh dilakukan oleh seseorang. Saya rasa media udah paham lah, netizen yang paham hukum, orang yang nggak paham hukum, saya rasa netizen yang berpikiran lurus itu pasti akan mengatakan itu benar. Gitu. kenapa? Lu bener-bener Tapi lu. walaupun demikian, Lu naikin nanti tadi. biarlah setara ya Naikin melakukan sebelah sini. tindakan itu. Ya. Saya hanya memberikan gambaran itu biar berjalan dengan baik. Yang terakhir pesan saya itu untuk persidangan ini sudahlah, nggak usah kita kutak-katik lagi lah. Capek media ngutak-ngatik itu juga. Tunggu aja lah putusan sidang pengadilan. Nanti ditanya ini lagi jawabnya begini, tanya ini jawabnya begini. Akhirnya apa, goreng sana goreng sini. Makin ramai, akhirnya makin bodoh nanti media tuh, makin bodoh apa? Netizen tuh makin bodoh. Yang mana mesti dengerin nanti gitu kan.